wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Hadratul mukarramun para alimil ulama, para ajengan, para kiai, para asatiz, para ustazah, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh. Bil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Fat Al-Mukarram Al-Ustaz Samsul Sugianto, yang mudah-mudahan beliau beserta jajarannya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, diberikan barokah ilmunya, diberikan barokah rizkinya. Amin ya robbal alamin. Bil khusus yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara PHBI Maulid Kangjeng Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Kanda tercinta Al Ustadz Rabbani beserta jajarannya, mudah-mudahan beliau semuanya ahli surga. Karena kita diajak ke surga, betul apa tidak? Kalau tanpa penitia kira-kira ini terlaksana nggak acara? Kagak. Kita diajak dengan beliau. Alhamdulillah dengan jalan kebaikan ini mudah-mudahan menjadi satu wasilah semuanya kita dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus yang saya hormati Al-Mukarram Kanda tercinta yaitu Ustadz Sakanan, yang mudah-mudahan beliau selalu berikan kesehatan, berikan panjang umur, barokah ilmu, barokah rizki. Yang mudah-mudahan beliau mah jangan ngikutin saya. Ya, capek. Mudah-mudahan selalu sehat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus yang saya hormati semua para dewan guru, para asatiz yang tidak saya sebutkan namanya, yang insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya, yang mudah-mudahan kita doakan semua para guru kita selalu diberikan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Bil khusus yang saya hormati aparatur pemerintah dari jajaran atasan maupun bawahan. Alhamdulillah di sini ada kakak saya RT 01 Bapak RT Sumber, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, karena beliau waktu soan ke rumah saya istrinya lagi kurang sehat. Mudah-mudahan keluarganya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Yang saya hormati semua aparatur pemerintah yang lainnya, yang mudah-mudahan yang hadir maupun yang tidak hadir, kita doakan aparat kita selalu diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus yang saya hormati para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, yang mudah-mudahan duduknya kita di haflah yang sederhana ini menjadi satu wasilah amaliyah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja kita dikumpulkan di tempat ini, yang insyaallah semuanya dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah. Salawat seiring salam yang mudah-mudahan tercurah kepada manusia pilihan baginda Rasul Nabi besar Muhammad beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya yang mudah-mudahan setia hatta yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini yaitu kita membuktikan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada manusia yang paling mulia, dimuliakan dengan yang maha mulia, tidak lain tidak bukan baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diaku sebagai umatnya Kangjeng Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nanti tidak ada pertolongan yang paling hebat
selain pertolongan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Masya Allah. Sebelum kita lanjut pengajian, kita baca salawat dulu. Mau apa tidak? Mau. Salawat tibil kulub ya, biar tenang hatinya, biar nyaman. Jadi kalau hati tenang mah insya Allah semua yang ada di depan snack insya Allah habis. Alhamdulillah. Ayo bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salli wa sallim alaih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kangjeng Rasul diciptakan oleh Allah beda dengan kita. Karena Kangjeng Rasul mah dicipta oleh Allah anugerah buat semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Betul apa tidak? Kenapa anugerah? Karena Nabi Muhammad mah diciptain buat kita untuk menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang. Makanya orang yang rajin ngaji, kalau di hatinya selalu sayang dengan siapapun, berarti lulus menuntut ilmunya. Kalau seandainya selalu ngaji, selalu menuntut ilmu, tapi di hatinya masih ada kebencian, berarti belum lulus ngajinya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Pengen lulus ngajinya, pengen. Karena dakwahnya baginda Rasul diturunkan ke alam dunia mengikuti agama yang diperintahkan oleh Allah. Karena agama mengajarkan kepada makhluk, kepada manusia untuk mengamalkan budi pekerti yang disebut adab dan akhlak. Makanya semua harus punya adab, harus punya akhlak. Ibadah kepada Allah harus punya akhlak. Betul apa tidak? Ibadah kepada sesama manusia harus punya akhlak. Betul apa tidak? Semuanya diajarkan dengan akhlak. Innal jamala jamalul ilmi wal adab. Ada keindahan, keindahan yang paling terhebat adalah ilmu dan adab. Makanya orang yang punya ilmu kalau tidak beradab, anggap saja tidak punya ilmu. Tapi orang yang tidak berilmu tapi dia punya adab, insya Allah dia termasuk orang yang berilmu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya Masya Allah adab ini luar biasa. Al-adab fauqul ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Makanya orang yang punya adab luar biasa. Kayak begini aja, lagi duduk semua rata, itu saking adabnya. Dengan pengajian, duduknya yang rapi. Pas duduk rapi, pas lagi ngaji diem ngedengerin guru lagi tausiah menyampaikan ilmu, diem, jangan ngobrol. Halo besti. Berarti diajarin adab kita. Kenapa? Karena adab ini luar biasa. Apabila sudah menamalkan adab, insya Allah akan diberikan oleh Allah syaidun fid dunya wal akhirah, kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara adab. Jangan pun di luar rumah tangga, di dalam rumah tangga aja diajarin. Makanya baginda Rasul memanggil istri, hai Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan.
Makanya kalau seorang suami manggil istri, misalkan namanya si Mumun, dipanggil nama Mumun Sudin Kopi, itu gara-gara manggil nama, masya Allah, Allah menyempitkan rizkinya setahun lamanya. Makanya kalau punya suami yang manggil nama, bilangin, Mas jangan manggil nama, manggilnya Yayang Bebek. Ini sah. Kalau enggak manggilnya Mama, gitu. Terus begitu pun sebaliknya, kalau istri manggil suami, misalkan masya Allah nama suaminya Yanto, jangan manggil Yanto. Sakanan. Jangan manggil nama, karena kalau seandainya manggil nama itu menandakan hati yang ujub, berarti hati yang sombong, yang takabur. Sama istri aja masya Allah nggak punya adab, sama suami nggak punya adab, munasabah bisa jadi kadang kala Allah mengurangkan rezeki selama 1 tahun. Kenapa? Berarti rumah tangga ini tidak disertai dengan adab yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gara-gara manggil nama aja masya Allah bisa ngurangi rezeki. Makanya mulai pengajian ini besok manggilnya papa, insya suami manggilnya Mama, walaupun makan nama kangkung nggak jadi masalah. Insya amin ya robbal alamin. Enakin, masya Allah, adab luar biasa. Adab yang paling terhebat di dalam rumah tangga, kayak seorang istri pengen bertobat kepada Allah gampang. Nggak usah capek sulasana tobat di waktu malam, perempuan mah gampang. Tobatnya gampang, mudah, luar biasa kalau ngikutin akhlak Rasulullah beserta keluarganya. Bagaimana cara tobatnya? Enggak usah baca istighfar 1000, enggak usah perempuan itu. Mudah. Bagaimana caranya? Pagi-pagi suaminya siap-siap mau berangkat kerja. Pas mau berangkat kerja langsung disiapin sepatunya atau sendalnya. Sebelum disiapin sepatu atau sendalnya, disiapin kopinya. Mana kopinya ini? Ini kopinya mana ini? Goma trik doang. Ya. Seorang istri nyeduin kopi 1 gelas. Saking taatnya sama suami, itu bagian daripada liman tabak, bagian daripada tobat. Kenapa? Karena dia nyeduin kopi 1 gelas, ganjarannya seperti sholat sunnah 200 rakaat. 1 gelas seperti sholat sunnah 200 rakaat. Kalau 2 gelas 400. Kalau 3 gelas 600. Kalau 4 gelas 800. Kalau 5 gelas 1000. Besok suami berangkat kerja hari Senin, seduin 5 gelas. Jajal masuk rumah sakit kurang. Mahnya kamu, apalagi saat sakanan kamu. Makanya adab luar biasa. Allah memberikan ganjaran yang begitu hebat, luar biasa. Kenapa? Setiap akhlak yang diajarkan dengan baginda Rasul tidak cuma-cuma, ada pahala yang paling terhebat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kopi segelas, besti. Woi bro, baru segelas kopi. Yang lebih hebat lagi, udah disiapin kopi sama sarapan, langsung manggil, Mas mau berangkat kerja. Iya, pegang tangannya besti, tangannya pegang, cium. Ternyata seorang istri ngikutin adab Rasul, cium tangan kepada suami, dosanya berguguran seperti pasir ketiup angin. Itu cium tangan sama suami bisa ngerontokin dosa. Ini ada iblis yang kagak ridho, apa kata setan, cuma cium tangan sama suami dosanya rontok. Makanya kata iblis, gua goda biar banyak umat Nabi Muhammad di kalangan kaum Hawa, di kalangan perempuan yang kagak kuat cium tangan dengan suami, sekalinya cium tangan cuma 1 kali setahun habis lebaran doang. Betul apa tidak? Ada yang begitu, ada. Suwe lu bro. Makanya banyak perempuan yang kagak kuat cium tangan setiap hari dengan suami. Kenapa? Ganjaran yang gede, bisa ngerontokin dosa.
aswad. Kenapa? Karena seorang suami imam dalam rumah tangga, khalifatun fil ardi, pemimpin dalam rumah tangga. Karena surganya seorang istri ada di tangan suami, besti. Halo, hidup suami. Allahu Akbar. Ntar dulu gue pendem juga. Masya Allah. Pas cium tangan bisa ngerontokin dosa. Makanya wanita yang soleh mah nggak usah baca astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Capek, mata ngantuk, udah punya wudhu, jikir, kadang kala dengkul pegel, tapi cium tangan bisa ngerontokin dosa. Maka wanita yang sering ngaji, ngikutin adab baginda Rasul, kadang kala nggak mau capek, cukup cium tangan bisa ngerontokin dosa. Makanya suami berangkat kerja cium tangan, pulang kerja cium tangan, 2 kali rontok dosa. Alhamdulillah. Langsung suami pulang kerja diseduhin kopi, pas lagi ngerokok begini nggak tahu rokoknya habis, berangkat ke warung cium tangan, 3 kali rontok. Pulang dari warung cium 4 kali rontok. Alhamdulillah. Pas lagi ngopi tiba-tiba suaminya pengen pipis ke kamar kecil, cium tangan. Berarti 5 kali rontok. Keluar dari kamar mandi cium tangan lagi. Suaminya nanya, ini istri gue jangan-jangan gila ya? Ditanya sama suaminya, Masya Allah mama, ini kenapa cium tangan melulu? Kemarin ngaji di Masjid Al-Fat, ada siapa? Ada Kiai Jakartarup, Kiainya ganteng deh. Ngelihatnya dari sedotan. Masya Allah, apa kata beliau? Ternyata adab-adaban Masya Allah barokah. Kenapa? Bukan saja barokah, pahalanya besar. Cium tangan bisa ngelebur dosa, bisa ngerontokin dosa. Makanya saya pengen tobat melalui cium tangan. Karena cium tangan bukan saja menggugurkan dosa, anggap saja nyium ajar aswad. Makanya mulai hari ini kalau berangkat kerja, tolong tunggu mama, jangan kemana-mana ya Pak ya. Gitu. Alhamdulillah. Amin ya robbal alamin. Luar biasa. Yang lebih hebat lagi, ada yang lebih hebat. Masya Allah, tanya sama Ustaz Sakanan, sekarang berangkat umroh berapa duit Ustaz? 30 juta, ada yang 27, ada yang 32. Ada perempuan Masya Allah yang tiap malam dapat ganjaran seperti berangkat umroh. Apa amalannya Kiai? Enteng amalannya. Setiap mau tidur nawarin sama suami, besti, papa mau naik congcit apa kagak? Ada yang begitu, ada ya. Ada, Masya Allah, banyak yang curhat. Kuasa. Masya Allah. Seorang istri setiap mau tidur nawarin sama suami, luar biasa. Seperti apa ganjarannya? Seperti umroh. Masya Allah. Apalagi tiap malam nawarin, ganjaran umroh tiap malam. Makanya besok mah terus tiap malam nawarin. Langsung ngomong, mah papa dengkulnya lagi lemes, nawarin aja. Insya amin ya robbal alamin. Yang lebih hebat lagi, ada seorang istri Masya Allah dapat ganjaran seperti sholat di depan Ka'bah, padahal belum berangkat umroh, belum berangkat haji. Ada ganjaran yang hebat seperti sholat di depan Ka'bah. Apa amalannya Pak Kiai? Enteng amalannya. Kalau tidur sama suami ngadepin, jangan mantatin, besti. Insya. Kalau mau miring, mau mantatin, ngomong dulu, Pak minta maaf mama pegel. Insya amin ya robbal alamin. Makanya kalau tiap malam tidur ngadepin bau seperti sholat di depan Ka'bah. Kenapa? Karena bakal dijamin ahli surga. Karena perempuan menanti bakal gampang, semua dosanya bakal ditanggung jawabi dengan suami. Betul apa tidak? Cuma tidur doang, bes.
besti. Jangan mantatin. Ini mah kadang-kala tidur ngadepin tanggal muda doang. Giliran laki gajian, masya Allah mukanya manis. Ih, dandan apa menor, bedak Wardah 3 lapis, nyamuk apa kepleset. Giliran tanggal tua, boro-boro pakai bedak, masya Allah diolesnya pakai sari puspa. Giliran dinyot sama lakinya pahit. Ampun naik, masya Allah. Ada yang begitu, ada. Iya. Masya Allah. Yang lebih hebat lagi, masya Allah. Di bulan Zulhijjah orang-orang berebut, masya Allah, berkorban. Ada yang korban domba, ada yang korban sapi, ada yang kerbau dan segala macam. Ada perempuan yang dapat ganjaran 1 malam seperti berkorban 1000 domba. Apa amalannya? Tiap malam ini perempuan asal habis nawarin dengan suami sebelum sholat subuh mandi janabah, mandi junub, Allah memberikan ganjaran seperti berkorban 1000 domba, besti. Mandi junub sebelum subuh. Itu kalau 1 kali nawarinnya, kalau misalkan suami keluar dari kamar dibetot lagi 2 kali berarti 2.000. Pas 2 kali keluar suami betot lagi, masuk lagi kamar 3.000. Biarin lakinya ngesot, dengkulnya nyoplok, anak kecil dia nggak ngerti loh. Alhamdulillah, amin ya robbal. Makanya di dalam rumah tangga ladang ibadah, udah dakwahnya jangan jauh-jauh, di dalam selamatin. Maka kalimat ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Itu iya. Kalau kita merasa beriman, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Yang taat ke Allah, taat ke Rasul, Allah memberikan hadiah yang paling terhebat. Apa hadiahnya? Sorga. Ternyata sorga ini mahal. Dengan apa? Dengan amal ibadah. Tantangannya berat. Ngelawan apa? 2. Yang pertama, nafsu yang ada di badan kita. Yang nomor 2, ada sahabatnya, setan. Betul apa tidak? Nafsu mah adanya di awak, iblis. Ini boleh katakan masya Allah, musuh yang luar biasa. Menbaik-baik, kudu dua-duanya dilawan sama kita. Kalau kagak kuat, nggak bakal kuat kita ngelawan nafsu kita. Betul apa tidak? Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya Nabi ngajarin ibadah nggak usah capek-capek. Dalam rumah tangga kalau sananya kuat ngikutin akhlak Rasul, insya Allah kita semuanya menjadi ahli surga. Amin ya robbal alamin. Oh, luar biasa. Pas udah beres kayak begitu, suami yang jihad fisabilillah capek. Oh, ternyata ada amalan yang sesuai dengan jihad fisabilillah. Apa amalannya? Gampang, setiap gajian jangan mampir dulu, langsung bawa pulang. Langsung masalah dikasih ke istri, mama alhamdulillah bulan ini gajian 4,2 nih papa minta gope buat apa? Kasbon di pabrik bekas rokok sama kopi, insya. Terus yang lainnya buat bensin, buat segala macam. Udah mamah tuh masya Allah 3.700.000 pegang, insya. Ternyata seorang laki-laki yang bisa memberikan kebahagiaan pada istrinya, memberikan nafkah kepada istrinya, niatnya karena Allah, itu pahalanya seperti jihad fisabilillah. Ih, luar biasa. Makanya saya kadang-kala kalau taziah gitu pulang ceramah nggak mau pusing, sampai di rumah udah ke amplok-amploknya dikasih. Jujur nggak mau dikasih. Kenapa? Karena perempuan mah masya Allah gampang, kalau sakit nggak ketemu obat, asal merahan ada 20 tempelin di jidat baik. Betul apa tidak? Makanya perempuan kalau sakit udah jangan dibawa ke klinik, jangan dibawa ke dokter, cariin duit, udah merahan 20 lembar tempelin di jidatnya, insya Allah koyok kalah koyok.
Betul apa betul? Masya Allah, ini kadang-kala lakinya nggak nauin. Udah istrinya utangnya banyak, udah utang harian, utang kreditan, kulkas kredit, TV kredit, semua kerudung kredit, seragam kredit, semuanya serba kredit. Kalau kata orang Teluk Naga, kue cincin minyak kasturi, udah miskin nggak tahu diri. Kredit semua, lakinya pusing luar biasa, masya Allah. Maka seorang laki-laki yang bisa memberikan nafkah kepada istrinya, insya Allah kalau niatnya lillah, pahalanya seperti jihad fisabilillah. Amin ya robbal alamin. Luar biasa indah kalau kita tahu ilmunya mah gitu, kita tafaulan. Makanya kalau kita ngadain maulid, lihat, bukan saja kita tazim, bukan saja kita mengagungkan, kita bahkan ngepen dengan perjalanan Rasulullah. Banyak risalah Rasulullah, coba belajar baca pelan-pelan akhlak baginda Rasul dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan cucunya. Ayo pelan-pelan amalkan, betul apa tidak, biar kita enakin. Amin ya robbal. Kan kalau ada adab, masya Allah, pas dikasih duit sama suami gajian, berhubung istrinya soleh, langsung ngomong, masya Allah mas, alhamdulillah wa syukurillah wala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Saya bersyukur kepada Allah, mas yang kerja, mas yang capek, panas kepanasan, hujan kehujanan, mamah mah cuma tunggu di rumah. Kalau tidak bersyukur, masya Allah luar biasa jahat amat mamah. Makanya masya Allah terima kasih mama punya suami kayak papa, walaupun kelihatannya kurang ganteng tapi selalu setia. Alhamdulillah. Amin ya robbal alamin. Sambil dikasih duit, sambil nyeduin kopi, pas nyeduin kopi langsung sambil duduk, lakinya duduk di bangku, istrinya di atas, begitu besti tuh, begini sambil duduk. Masya Allah pak, kopinya enak apa enggak? Itu kali kurang manis, cukup. Apa kata suaminya? Manisnya udah ada di kamu. Masya Allah, itu enak nggak? Enak banget kayaknya, masya Allah, indah luar biasa. Pas lagi ngopi suaminya serudut sambil dinyanyiin sama istri, tiada kalimat dapat menentukan betapa cintaku kepada dirimu. Siap. Ini kopi mana? Langsung suaminya jawab, walaupun kehadiranmu bukan yang pertama, namun dirimu bagiku awal segalanya. Luar biasa. Itu sambil ngopi serudut enak banget kayaknya. Masya Allah, kayaknya dunia milik berdua, yang lain pada ngontrak. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, pelan-pelan kita barokah dalam rumah tangga, ngikutin adabnya baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk ambil barokahnya, ambil manfaatnya, ambil hikmahnya. Karena buat kita ibadah nggak usah jauh-jauh, kita rebut semua diraup dalam rumah tangga. Masya Allah, segudang amal kalau kita ngikutin akhlak Rasulullah. Amin ya robbal alamin. Masya Allah luar biasa. Main baik-baik, tantangannya berat luar biasa. Makanya ada sebagian kaul kalau kita masuk ke rumah, kita habis salam kudu baca ayat kursi. Ingetin,
dalam rumah tangga kenapa kadangkala kurang barokah? Karena di rumah kita yang kumpul bukan malaikat rahmat, bahkan setan. Apa amalannya? Makanya pakaian kotor jangan suka banyak digantung-gantung. Kalau banyak gantungan pakaian kotor itu bukannya malaikat rahmat yang kumpul, iblis, setan yang kumpul. Nah kalau udah setan yang kumpul dari rumah tangga kita itu bawahnya gerah, panas aja. Makanya dalam 1 minggu kalau nggak ribut kagak betah. Ada yang begitu ada. Itu masya Allah semua piring segala macam rapihin. Kalau mau sholat ngambil air wudhu yang rapi, di dalam kesetnya yang rapi, siapin sendal keteplek. Karena ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah, ada najis yang kagak kelihatan, ada najis yang kelihatan. Makanya orang yang sering ngaji mah wudhunya di dalam rumah rapi, di luar pakai sendal, dalam rumah pakai sendal. Kenapa? Takut anak kita mah sembarangan, kalau buang air kecil kadang kala langsung ambak-ambakan di keramik, tiba-tiba enggak dipel, pas kita ngambil air wudhu kaki kita basah. Betul apa tidak? Makanya banyak orang yang sholatnya kagak nyambung, kagak sadar ternyata wudhunya batal gara-gara apa? Ada najis yang gak kelihatan yang nempel di kakinya. Kita lihat para ulama yang waroi, kita lihat ulama yang soleh, jangan pun di luar, di dalam rumahnya pakai sendal, bukannya sok, bukannya fanatik, bukan, ngejaga wudhu biar ibadahnya sempurna. Ini adab dengan Allah, bukan saja adab kepada manusia, adab kepada Allah juga kudu rapi. Jagain wudhunya yang rapi, insya amin ya robbal alamin. Apalagi kalau mau tidur wudhu dulu mau luar biasa. Insya Allah di sini mah semuanya kayak begitu, amin. Ya robbal alamin, yang rapi wudhunya, sholatnya yang rapi, insya Allah. Jagain akhlaknya kepada Allah, jagain akhlaknya kepada sesama manusia. Ini mah kadangkala masya Allah soalin jasa. Pas malam bangun tahajud, habis tahajud langsung sunat tobat langsung ditutup, boleh katakan sama witir, tutup mewitir, langsung sholat sunnah fajar, langsung sunnah subuh, langsung sholat subuh, langsung sunnah isyraq, langsung duha. Tiba-tiba nggak bisa ngajaga akhlak, atau pahala yang lagi malam atau hancur batal. Makanya banyak orang ibadahnya hilang gara-gara nggak punya adab. Makanya Rasulullah mengajarkan kita